Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam video pembelajaran pada semester 2 pertemuan yang ke-6 ini. Dalam pertemuan ini Bapak mengulas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang uang, peluang ini hanya 2 bagian, jadi materinya untuk semester 2 hanya sedikit, yaitu diantaranya ukuran pencacahan, dan yang kedua atau B, peluang suatu kejadian. Nah, ini hanya 2 bagian yang kita telah bahas, dan mudah-mudahan telah menyampaikan ringkasan yang rinci dan insya Allah mudah dipelajari. Tapi alangkah baiknya dan lebih detail, lebih mantap lagi sekarang Bapak ulas atau dijelaskan. Nah, untuk pengukuran pencacahan di sini hanya 3 bagian yang perlu kita pelajari lagi, yaitu diantaranya aturan perkalian, yang sudah Anda catat yang dari hasil ringkasan Bapak, yaitu di mana aturan perkalian ini atau pengisian tempat yaitu dengan rumus kita tentukan P kali Q kali R dan seterusnya, yaitu yang disilakan contohkan yang sudah diberikan contohnya dan pembahasannya, yaitu tentang mengenai berapa banyak jalan menuju ke rumah si A melalui rumah si B. Nah, yang itu dan coba buka kembali. Kemudian yang kedua itu tentang permutasi itu dengan rumus P NK sama dengan N faktorial per N min K faktorial, juga ini sudah ditulis. Dan yang ketiga kombinasi yaitu dengan rumus C NK sama dengan N faktorial per N min K hampir sama faktorial K faktorial. Nah, ini rumusnya sudah juga Anda tulis. Nah, hanya yang perlu digarisbawahi di dalam mempelajari tentang permutasi dan kombinasi hanya intinya dua pokok, yaitu untuk permutasi perhatikan inti permasalahan atau persoalannya yang dimaksud gitu ya. Untuk permutasi yaitu di sini memperhatikan urutan. Kalau kombinasi di sini tidak memperhatikan, jadi tidak memperhatikan urutan. Ini hanya 2 poin ini di dalam kesekian pengertian ini yang perlu kita perhatikan adalah ingat, lihat soalnya, pahami soalnya, maksudnya, dan pada kalimat tersebut ada tak kata memperhatikan urutannya atau tidak perlu memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan untuk permutasi dan tidak memperhatikan urutan itu untuk kombinasi. Yakin di sini udah jelas dalam tulisan secara rinci, Anda pun pasti bisa, dan Bapak yakin percaya pada Anda, apalagi yang rajin untuk mempelajarinya. Nah, di dalam pertemuan sekarang ini yang ke-6 hanya Bapak meningkatkan bobot dari soal diketrikan ya. Di sini ada beberapa contoh soal yang kita perlu bahas. Untuk ini Bapak mohon dengan sangat video ini dibuka
dan dipelajari dan perhatikanlah baik-baik. Di sini Bapak akan memberikan beberapa contoh soal untuk kita bahas bersama-sama. Ya, kaitannya masih dengan permutasi dan kombinasi. Yang pertama, misalkan dari 8 orang pemain basket akan dipilih sebuah tim inti. Di antaranya satu orang sudah dikukuhkan menjadi pemain utama. Berapa banyak cara pemilihan tim tersebut? Nah, di sini semuanya ada 8 orang. Semua untuk dipilih ada 8 orang. Nah, langsung kita jawab. Ada 8 orang. Ingat, satu orang sudah menjadi pemain utama inti, tiba-tiba tidak dipilih. Berarti yang untuk dipilih tinggal 7 orang. Yang selanjutnya, pemain basket, tim basket semuanya ada 5 orang. Di sini orang sudah menjadi inti, pemain inti, berarti tidak dipilih lagi 1 orang. Jadi tim tinggal memilih 4 orang. Nah, apakah dalam persoalan ini menggunakan permutasi dan kombinasi? Sudah tentu ini mudah ditebak. Ini adalah kombinasi karena pemain A dan B sama saja dengan B dan A. Jadi tidak ada urutan, tidak perlu diperhatikan. Maka di sini menggunakan kombinasi. Itu rumusnya N K, mulai ini N faktorial per N min K faktorial kali K faktorial. Nah, jadi yang kita kalau ceroboh membacanya pasti N-nya itu 8. Nah, di sini kita baca dengan teliti. Jadi semuanya karena sudah diambil pemain yang pokok, tidak bersatu dari 7. Yang gunakan semuanya 7 dan kita memilih tinggal 4. Nah, jangan terkecoh dengan persoalan itu pada kalimat. Walaupun satu kata aja bisa membedakan arti. Jadi di sini 7 faktorial per 7 min 4 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, lihat faktorial. Kenapa sampai faktorial? Udah cepet aja pengerjaannya. Kan di sini ada yang paling besar itu ada 4 faktorial. Di sini 3 faktorial, 4 faktorial. Jadi di sini dia coret 4 faktorial. Tidak usah dituliskan sampai 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Nah, sisanya 7 kali 6 kali 5 per 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Berarti ini bisa dicoret 3 kali 2 6. Jadi isinya ada 35. Jawabannya ada 35 cara. Nah, di sini diketrikan sedikit, maka bobotnya bertambah. Di soal mudah jadi sedang. Nah, ingat di sini terkecoh 1 orang menjadi pemain inti. Berarti yang semuanya yang akan dipilih 7, pemain inti pemain basket itu 5, sudah ada 1 orang, berarti tinggal 4. Nah, untuk ukuran kombinasinya adalah 7 dan 4. Nah, ini contoh soal yang agak sedikit digetrikan gitu untuk bobotnya. Mungkin bisa dipahami lah, yakin apa kalau Anda benar-benar pelajarnya bisa dipahami. Dan contoh yang kedua selanjutnya, perhatikan baik-baik soalnya. Di sini dalam sebuah kota terdapat 3 kelereng merah dan 4
putih akan diambil satu kelereng merah dan 2 kelereng putih. Nah, secara acak. Nah, pertanyaannya berapa banyaknya atau banyak cara memilih kelereng. Nah, pertanyaan itu, ini permasalahannya. Nah, kalau di sini apakah permutasi dan kombinasi? Menggunakan permutasi atau kombinasi, kita baca kembali sambil mengerti. Kita ambil barang kelereng putih merah, merah putih. Apakah mempengaruhi? Di sini ada mempengaruhi, bisa merah putih, putih merah. Berarti mengambilkan urutan, berarti menggunakan, pasti di sini menggunakan kombinasi. Mari kita jawab bersama-sama. Nah, jawab. Nah, di sini ada 2 kelereng, 2 warna kelereng. Kita tinggal tinjau dulu kombinasi merah. Nah, yang merah semuanya ada, pada soal itu ada 3. Mau diambil 1. Nah, untuk yang putih semuanya ada 4. Mau diambil 2. Nah, berarti ini menggunakan kombinasi. Berapa kombinasi untuk merah? Nah, ini dipisahkan dulu. Berarti 3 faktorial, langsung saja. Berarti 3 min 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial per 3 min 1 2 faktorial kali 1 faktorial. Ini bisa dicoret, berarti 3 dibagi 1 3. Nah, untuk yang putih pisahkan ya, 4 faktorial per 4 min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 per 2 faktorial per 2 faktorial. Ini bisa dicoret, tinggal 4 kali 3 per 2 kali 1 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Nah, berapa cara banyaknya kelereng yang dapat diambil secara acak? Bisa merah, bisa putih. Jadi di sini dikalikan aja banyaknya cara, yaitu yang merah, bisa putih, berarti 3. Kombinasi merah 31 cross atau kali kombinasi putih 42. Yang merah ada 3, yang putih ada 6, berarti semuanya ada 18 cara. Nah, di sini nanti tingkatkan kombinasinya majemuk atau lebih dari 1. Ya. Permutasi pun bisa seperti itu. Ini contoh-contoh soal kelanjutannya. Insya Allah kalau kita dasarnya sudah mengerti, kelanjutannya pun akan kita sering banyak latihan, pasti kita bisa banyak wawasan atau dikatakan pintar gitu. Makin banyak berlatih makin pandai lah kita itu. Nah, satu contoh lagi lah, cukup satu contoh lagi. Nah, di sini nanti bisa dikembangkan oleh Anda, mencari soal-soal latihan di Google atau di buku-buku referensi lainnya. Contoh yang ketiga, di 1 regu anggota pramuka
biasanya terdiri 10 orang. 10 orang sedang melaksanakan kegiatan api unggun. Pasti kalau api unggun itu posisinya dengan duduk melingkar. Sekarang diketikkan sedikit, jika ketua dan wakilnya, jika ketua dan wakilnya kedua orang tetap dalam posisi duduknya, maka banyak cara posisi duduk anggota pramuka ada titik-titik, jadi ada berapa banyak. Nah di sini kalau melingkar pasti ingat permutasi, pasti ya. Hanya permutasinya tadi permutasi siklis, pasti bisa menebaknya lah kalau melingkar siklis. Nah tetapi di sini diketikkan sedikit soalnya. Nah coba baca kembali, semuanya 10 orang. Yang berubah berapa orang? Nah yang tidak berubahnya 2 orang, yaitu ketua dan wakilnya. Semua 10 orang yang tetap dalam posisi duduknya adalah ketua dan wakilnya, berarti 2 orang. Yang berubah tempat duduk 8 orang. Berarti di sini berapa banyaknya cara duduk permutasi siklis, yaitu dengan rumusnya kan n-1 faktorial. Berarti semuanya bukan 10 yang berubah. Nah sih awas pembacanya, hati-hatilah. Berarti 8 min 1 faktorial atau 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3600. Mohon dicek kembali, banyaknya ada 3600 cara. Ini kembali ya, semua 10 yang tetap 2, jadi yang berubah 8 orang. Nah tinggal 8 min 1 faktorial sama dengan 7 faktorial, itu kali 7 kali 6 30 kali 20 600 kali 6 berarti 3600 ya. Nih, itu contoh-contoh macam-macam soal diketikkan sedikit, jadi jangan asal, walaupun di sini kalimatnya sama gitu. Pada pertemuan pertama itu Bapak memberikan 2 soal tapi persis angkanya bedanya. Kalau kita sembrono yang suka menjiplak hanya tinggal ini mah soalnya sama, angkanya sama, tinggalnya, padahal pertanyaan permasalahannya berbeda. Jadi di sini sekali lagi untuk penyelesaian masalah peluang permutasi dan khususnya permutasi dan kombinasi harus benar-benar membaca pemahaman sampai mengerti maksud dan tujuan dari permasalahan atau persoalan pada soal tersebut. Nah sama juga nanti untuk peluang yang akan bahas insya Allah untuk pertemuan yang ke-8, karena mudah-mudahan pertemuan ke-7 Bapak ingin mengadakan tes untuk minggu depan. Barangkali itu saja dalam pertemuan ini. Kita Bapak nggak tega memberikan tugas banyak-banyak karena Anda pun kasihan banyak tugas dan pelajaran-pelajaran yang lain. Hanya Bapak memberikan tugas 2 tapi asal dikerjakan. Dan sekali lagi maka titip, walaupun situasi ini rajin-rajin untuk belajar. Terima kasih ya.